Sudah 3 bulan berlalu sejak kami terakhir kali membagikan update tentang Avalanche. Sudah sejauh manakah perkembangan ekosistem ini? Mungkin ada beberapa dari kalian yang megang aset atau bahkan ngikutin dan mantau proyek Avalanche ini. Apakah ada beberapa kabar yang mungkin cukup bullish yang mungkin bisa kita lihat menarik tentang token AVAX ini? Apakah mungkin bisa mengungguli performa smart contract utama seperti Ethereum? Atau bahkan kalau ngomongin soal harga bisa terbang setinggi Luna yang baru, yang belum lama ini mencetak all time high baru? Itu tepatnya yang akan kita cari tahu hari ini. Kalau kalian mau tahu jawabannya, silahkan nonton sampai akhir biar kalian gak ketinggalan informasi kami. Oke, let's go! Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi, yang pertama ini si Avalanche bertujuan mempercepat adopsi subnet dengan program insentif Multiverse. Jaringan blockchain Avalanche mengumumkan peluncuran Avalanche Multiverse, sebuah program insentif yang akan mempercepat adopsi subnet. Subnet ini adalah ekosistem blockchain khusus aplikasi. Direktur Avalanche Foundation si Emin Gun Shearer bilang kalau smart contract itu membawa inovasi blockchain dalam 5 tahun terakhir. Dan dia yakin subnet adalah hal besar yang berikutnya. Program ini akan mengalokasikan hingga 4 juta AVAX bernilai sekitar 290 jutaan dolar untuk mendanai gaming blockchain, keuangan desentral atau DeFi, token NFT, dan kasus penggunaan institusional. Avalanche Multiverse dipimpin banyak kolaborator terkemuka, termasuk DeFi Kingdoms, Aave, Golden Tree Asset Management, Wintermute, Jump Crypto, Valkyrie, dan Securitize. Pengembang inti Avalanche, Ava Labs, juga akan bekerja dengan kolaborator lain untuk membangun blockchain yang terintegrasi dengan fungsi KYC bawaan yang dibuat khusus untuk DeFi institusional. Wes Cowan, direktur pelaksana DeFi di Valkyrie, itu bilang kalau subnet Avalanche dengan infrastruktur KYC akan menjadi langkah maju yang besar untuk adopsi institusional dan mereka bangga mendukung implementasinya. Berikutnya ada Coinbase Cloud yang meluncurkan rangkaian alat pengembang Avalanche. Coinbase Cloud telah menambahkan seperangkat alat untuk mendukung pengembangan pada blockchain Avalanche dan platform smart contract. Sebagai bagian dari fitur barunya, Coinbase Cloud juga menjalankan node validator publik Avalanche. Ini memungkinkan partisipan jaringan Avalanche untuk staking token AVAX mereka dengan Coinbase Cloud. Dan dengan ini mendelegasikan kuasa untuk validasi transaksi blockchain. Ada juga integrasi AVAX dengan Coinbase Wallet, dompet aset digital Web3 yang milik bursa kripto Coinbase sendiri. Selain kontribusi itu, Avalanche juga meluncurkan dukungan untuk jaringan Bitcoin melalui Avalanche Bridge. Dukungan penuh ini diharapkan selesai pada kuartal kedua tahun ini, dan ini akan memungkinkan pemegang Bitcoin BTC untuk bisa transfer koin mereka ke jaringan Avalanche dan berpartisipasi dalam aktivitas DeFi di sana. Selain integrasi ini pun ada tim Terra yang juga mengumumkan bahwa stablecoin UST sekarang dapat diperdagangkan di Avalanche. Semua perkembangan ini memberikan nilai lebih bagi ekosistem Avalanche dan dari waktu ke waktu melalui investasi serta aplikasi baru. Berikutnya, Avalanche Foundation dan Open meluncurkan 100 juta dolar untuk dana kultur Web3. Platform Launchpad NFT Open telah bermitra dengan Avalanche Foundation untuk meluncurkan Culture Catalyst, yaitu inisiatif 100 juta dolar untuk membentuk model bisnis hiburan Web3. Secara khusus, Culture Catalyst ini berupaya mengembangkan proyek seni dan hiburan dalam ekosistem Avalanche. Proyek besar pertama aplikasi Culture Catalyst ini berasal dari artis musik bernama Grims yang mengumumkan rencana untuk meluncurkan buku metaverse anak-anak intergalaktik di blockchain Avalanche. Ada juga musisi lain Ava Max yang juga bermitra dengan Culture Catalyst pada proyek besar berikutnya, yaitu video musik baru yang dikerjakan bersama sutradara Joseph Kahn. Open juga baru-baru ini menerima 10 juta dolar pendanaan awal dari investor seperti Warner Music Group, serta individu yang terlibat dalam proyek dan perusahaan termasuk The Sandbox, Axie Infinity, Yield Guild Games, dan Twitch. Tapi sebelum kita lanjut, kita ada sponsor dari video kita hari ini, yang mana adalah dari Bounty Hunter. Bounty Hunter adalah sebuah platform yang menghubungkan gamer esports dari Web2 dengan para gamers di Web3. Tujuan mereka adalah menjadi penghubung antara jutaan gamers tersebut. Mereka sedang membangun produk yang membantu game kripto yang telah berhasil mengumpulkan jutaan dana untuk mampu menampung puluhan hingga ratusan ribu gamer aktif. Para gamers ini perlu beli dan staking token Bounty mirip dengan model Launchpad untuk kemudian mereka bisa mendapatkan alokasi quest. Quest ini bisa dalam berupa bentuk turnamen esports atau airdrop atau kampanye-kampanye lain.
Mereka akan menerima hadiah menarik dalam bentuk token proyek dan NFT yang berhubungan tersebut. Bounty Hunter sudah menjalankan quest saat ini yang bisa kalian lihat di layar. Tapi sebelum IDO, masih belum bisa menggabungkan fungsi staking dan lotre. 3 fokus inti Bounty Hunter itu meliputi: yang pertama ada platform Bounty Hunter, tempat gamer dan komunitas bergabung dengan quest dan turnamen, dan di sini juga mereka bisa memiliki kesempatan untuk menang atau mendapatkan hadiah. Bentuk hadiahnya pun bisa berupa seperti token gaming kripto yang terkait. Lalu ada fitur peer-to-peer atau P2P dan juga staking yang saat ini merupakan fitur yang sedang dikerjakan oleh tim Bounty Hunter juga. Yang kedua ada Launchpad Bounty Hunter. Ini adalah tempat di mana proyek-proyek game kripto bisa dibantu untuk mengadakan penjualan privat dan penjualan publik, untuk melakukan penjualan NFT atau bahkan penjualan tanah jika mereka memiliki fitur tersebut di dalam proyeknya. Yang ketiga adalah Academy Bounty Hunter. Ini tujuannya untuk memenuhi kebutuhan edukasi agar para gamers bisa menjadi gamer yang jago yang memiliki pengetahuan luas mengenai alam Web3. Dalam beberapa bulan nanti akan ada akademi ini untuk bisa digunakan belajar game kripto yang paling diminati dan dinanti-nantikan orang. Bounty Hunter ini pada akhirnya nanti akan berintegrasi ke Bounty.io, menyatukan platform mereka hingga menjadi satu, yang saat ini masih terpisah di 2 website berbeda. 250.000 gamers sudah terdaftar di Bounty.io, dan sejak Bounty Hunter dimulai, mereka juga sudah menghasilkan pendapatan hingga $100.000, dan ada proyeksi lebih hingga ratusan ribu dolar di atas itu dalam bulan-bulan mendatang. Secara umum, mereka membangun tim yang beragam, terdiri dari 36 penggemar esports dan penggemar game berpengalaman. Selama 5 tahun ini mereka beroperasi. Ada 2 nama yang patut kita soroti. Yang pertama adalah CEO bernama Lexna yang berperingkat 8 di dunia dalam game Warcraft 3 dan telah membantu perusahaan rintisan atau startup e-commerce sebelum dia mulai mengerjakan bounty ini. Kemudian yang kedua adalah CTO yang bernama Andre yang sebelumnya menjalankan agen pengembangan di Indonesia dengan lebih dari 50 karyawan sebelum kemudian diakuisisi oleh startup fintech. Tapi di luar itu mereka juga bermitra dengan banyak launchpad, ada 8 sejauh ini. Ada juga kemitraan dengan Guild Games dan investor Ventura. Dukungan dana yang terkumpul itu mencapai $3,3 juta hingga saat ini dari investor terkemuka di Singapura dan Malaysia. Lalu ada juga investasi dana $1,45 juta lagi dari penjualan token privat dari sebagian besar launchpad dan influencers lain juga. Market cap-nya sendiri relatif rendah di angka $125 ribuan. Dan untuk kalian yang tertarik berpartisipasi dalam IDO Bounty Hunter yang akan datang, tanggalnya adalah 4 hingga 7 April 2022. Kemudian tanggal listing untuk token Bounty sendiri adalah 8 April 2022 di DEX ApeSwap Finance. Untuk yang tertarik mempelajari proyek ini lebih lanjut dan mungkin ingin berpartisipasi, kalian bisa menengok semua link situs yang terkait dengan proyek mereka di deskripsi di bawah video kami. Ada link website dan link media sosial semua yang tertera di sana juga. Jadi kalau kita kembali ke videonya guys, untuk yang berikutnya adalah Avalanche dapat diakses 4,5 juta pengguna di seluruh ekosistem pembayaran Wirex. Wirex platform pembayaran digital yang memungkinkan pengguna menghabiskan 62 fiat dan aset kripto di lebih dari 61 juta lokasi di seluruh dunia telah mengintegrasikan Avalanche AVAX ke dalam ekosistemnya. Dengan langkah ini, pengguna bisa menerima, mengirim, menyimpan, dan menukar token AVAX dan menambahkan token customized juga. Selain itu, pengguna Wirex akan memperoleh 20% bunga tahunan AVAX melalui produk tabungan DeFi perusahaan, namanya X Accounts. Perusahaan ini pun memiliki lebih dari 4,5 juta pengguna di lebih dari 120 negara di seluruh aplikasi, dompet, dan platform pembayaran mereka. Dan yang terakhir, AVAX mengalami peningkatan harga dari obrolan tentang subnet. Jadi konferensi Avalanche di Barcelona dimulai seminggu lalu di tengah waktu yang berjalan cukup baik untuk token AVAX. Tapi gerakan harga bullish token AVAX baru-baru ini bukan hanya tentang konferensi, ada juga bahan obrolan lanjut tentang peluncuran subnet juga. Secara garis besar, subnet Avalanche itu kayak solusi white label istilahnya untuk organisasi atau pengembang yang membangun dan menerapkan blockchain custom. Blockchain ini bisa di-custom khusus untuk DeFi atau NFT, juga bisa dibuat terbuka untuk umum atau dibuat tertutup dengan membutuhkan verifikasi. Terserah dengan para pengembang yang ingin menggunakannya.
subnet jaringan Avalanche masih belum live dan mereka masih menghadapi kritik seperti dibilang subnet itu cuman sidechain biasa yang dilebih-lebihkan dengan marketing yang mewah. Tapi ya perlu dicatat bahwa sebagian besar kritik ini berasal dari penggemar Ethereum dan kompetitor layer 1 smart contract lainnya yang sama seperti Solana dan Cardano juga, ketiganya dipandang sebagai saling bersaing atau kompetitor. Tapi pada akhirnya guys, setelah subnet Avalanche nanti diluncurkan, tidak menutup kemungkinan token AVAX kemungkinan akan bereaksi lagi, tergantung bagaimana kelanjutan dan kesuksesannya juga. Kiranya sekian guys yang bisa kami bagikan untuk hari ini tentang Avalanche dan update-nya. Gimana menurut kalian? Apa ada yang pegang aset AVAX? Dan seperti apa menurut kalian masa depan dari ekosistem ini? Beritahu kami tentang pendapat kalian di komentar di bawah. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru apapun dari kami. Terima kasih guys untuk yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers!